Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG UIN Antasari Banjarmasin yang akan melaksanakan UKIN di sekolah induk saya SMPN 16 Hulu Sungai Tengah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan harapan semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, Bapak minta tolong disiapkan buku catatan dan paketnya di meja masing-masing. Sudah? Hari ini ada yang kada hadir? Oh, alhamdulillah kalau cukup. Selanjutnya kita membuat kesepakatan kelas supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Itu aja cukup? Ya, cukup. Kata-kata hari ini, coba lihat di slide. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa di sini yang pernah 1 minggu full bangun subuh tidak kesiangan? Tolong angkat tangannya. Oh, banyaklah. Yang kedua, pernahkah kalian mengakui kesalahan saat merusak fasilitas sekolah atau kelas? Yang ketiga, kalau kalian diberi tugas piket seperti piket harian di kelas ataupun di mushola, apakah kalian tetap mengerjakan walau tanpa pengawasan dari guru, Bapak, Ibu? Tujuan pembelajaran pada hari ini, harapan Bapak setelah belajar pada hari ini, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menyebutkan nama dan tugas 10 malaikat Allah yang wajib diketahui. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa setiap amal manusia dicatat dan diawasi sehingga terbentuk kepribadian. Nah, yang jujur kayak tadi, bertanggung jawab dan disiplin, dan dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Baik, pertanyaan yang harus kalian jawab sebelum memulai pembelajaran. Apa yang kalian ketahui tentang malaikat? Kedua, apa tugas malaikat? Ketiga, tujuan apa? Pertanyaannya, ketika kalian tahu bahwa ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kalian, seperti yang disebutkan Injil tadi, bagaimana sikap kalian? Hari ini itu sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena materi hari ini itu bersangkutan dengan keimanan kita kepada malaikat, yang mana itu merupakan rukun iman yang harus kita imani. Dan ini sangat berdampak kepada kehidupan kita. Secara garis besar, hari ini Bapak akan membagi kalian kepada beberapa kelompok, mungkin 3 kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, lihat masalah, contoh, tolong dicatat di buku masing-masing. Nanti kita diskusikan. Catat dulu. Nah, catat. Yang pertama, kemarin, catatlah. Kemarin Bapak itu ada mendapat laporan. Kemarin di kelas 9A, Bapak ada mendapat laporan. Bapak Aulia, ulun kehilangan uang di waktu istirahat hari Senin kemarin. Nah, tuh. Si Julpa, tahu Julpa lah? Nah, si Julpanya kehilangan uang di waktu istirahat. Melaporkan kepada Bapak. Yang kedua, Bapak lihat di SMP ini, SMP 16 ini, masih banyak siswa yang terlambat ke sekolah. Ketika ditanya dengan beralasan kesiangan bangun.
Ada yang bangun jam 7, jam setengah 8, bahkan ada jam 8 bangun. Nah, yang ketiga, malah kemarin ada ketua kelas 9A yang arahnya si Fahrul tuh, Fahrul malam kemarin itu melaporkan ke Bapak beberapa siswa atau siswa kelas 9A tidak melaksanakan tugas piket di kelas. 3 kasus di atas, Bapak minta tiap kelompok sebelum Bapak bagi memberikan masing-masing kasus 3 alasan mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Perang namanya keluar itu nanti masuk ke kelompok 1, 2, dan 3. Dikondisikan kelompok 1 sebelah kanan Bapak, kelompok 2 di tengah sini, kelompok 3 sebelah kiri Bapak. Tolong susun baik-baik. Ini ada bahan bacaan buntian untuk sedikit menambah informasi tentang cara memecahkan masalah yang Bapak kelompok 1 Bapak sajikan tadi. 2 dan kelompok 3. Nah, ini karena bisa sebagai bahan bacaan. Sudah siap? Ya, sudah siap. Silahkan pian buka buku paketnya halaman 27. Di sana ada pembahasan tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Perkenalan kelompoknya dulu, lalu dijawab setiap kasus yang Bapak sajikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin berpresentasikan diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi bersama. Hasil diskusinya pada hari ini yang Bapak tangkap ada beberapa jawaban yang sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama itu kurangnya keimanan kepada malaikat Allah. Kenapa 3 sikap tercela tadi bisa dilakukan oleh orang atau siswa? Yang pertama, kurangnya keimanan kepada malaikat Allah. Entah dia tidak disiplinkah, atau tidak jujurkah, atau tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan adanya malaikat. Karena dia kurang sadar, kurang menghayati bahwasanya ada malaikat di sampingnya yang siap mencatat setiap amal perbuatan baik dan buruknya. Oleh sebab itu dia masih tidak jujur, masih kurang bertanggung jawab, dan masih kurang disiplin. Pada dasarnya 3 kasus yang Bapak tampilkan tadi yang terjadi di SMP kita, entah ada yang masih mencuri dalam artian tidak jujur, ada yang masih tidak disiplin, ada yang masih kurang bertanggung jawab. Itu salah satu sebabnya karena kurangnya keimanan terhadap malaikat Allah, terkhusus kepada malaikat Raqib dan Atid, yang mana 2 malaikat ini siap mencatat amal baik dan buruk kita. Seandainya kita benar-benar mengimani, pasti tidak berani mencuri, pasti selalu disiplin, pasti selalu bertanggung jawab. Sedikit materi dari Bapak tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Benar-benar ada. Diciptakan oleh Allah dari cahaya dan mereka selalu taat serta tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah.
Jadi yang namanya malaikat itu benar ada. Buktinya apa, Pak? Buktinya bisa pian lihat di dalam Al-Qur'an, Allah sering menyebutkan tentang malaikat-malaikatnya, terkhusus kepada 10 malaikat yang wajib kita imani beserta tugas-tugasnya. Yang kedua, diciptakan dari cahaya. Jadi Bapak tadi untuk 3 makhluk ini itu beda-beda. Malaikat dari cahaya, kalau jin dan iblis dari api, kalau kita sendiri manusia dari tanah. Dan mereka yang selalu taat kepada Allah tanpa ada membangkang, karena mereka tidak mempunyai hawa nafsu. Jadi malaikat itu misalkan ada malaikat menciptakan Tuhan menjaga surga, mulai diciptakan Allah, mulai awal diciptakan sampai sekarang, bahkan kiamat pun ya tetap menjaga surga. Ada juga malaikat tugaskan Allah membagikan rezeki, kayak malaikat apa? Mikail, mulai diciptakan Allah sampai sekarang, bahkan sampai kiamat nanti, tugasnya membagikan rezeki tanpa ada pembangkangan. Atau misalkan ada malaikat Allah yang diciptakan untuk apa lagi? Menyampaikan wahyu, mulai diciptakan sampai habis perintah wahyu disampaikan kepada manusia, itu kepada nabi kita. Nah, sampai situ dia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada pembangkangan dan penyelewengan dari malaikat tersebut karena tidak memiliki nafsu. Selanjutnya, nama dan tugas malaikat yang wajib kita imani. Coba tolong perhatikan. Pertama ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi, mulai Nabi Adam sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh sebab itu gelar malaikat Jibril itu diberi gelar Ruhul Kudus, ruh yang suci, karena tugasnya sangat suci. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah Tuhan kita kepada nabi-nabinya. Mulai kakek moyang kita Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir atau penutup. Kedua, malaikat Mikail tugasnya mengatur rezeki, termasuk menurunkan hujan. Kapan hujan turun, hari apa, jam berapa, pagi atau sore, itu pun diatur oleh malaikat Mikail. Kesimpulan pada hari ini, setelah mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah, saya merasa semakin kagum dan yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya menjadi lebih sadar bahwa setiap perbuatan manusia, baik atau buruk, selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat, seperti malaikat rakib dan atid. Hal ini mendorong saya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkata. Semua ini memperkuat keyakinan saya bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dan kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Mempelajari tentang malaikat juga membuat saya lebih bersemangat dalam beribadah, karena saya tahu bahwa amal-amal saya tidak pernah sia-sia dan semuanya dicatat dengan teliti. ya oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Apakah kalian sudah benar-benar memahami materi pada hari ini? Semua amal perbuatan manusia akan selalu dicatat oleh malaikat apa? Rakib dan atid. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur. 3, malaikat yang bertugas menjemput nyawa manusia dan malaikat Israil. Nah, yang keempat, apa dampak jika seorang telah beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Apa dampaknya? Dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang lain? Apa? Apa? Ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Di antaranya apa tadi? Menimbulkan mawas diri sehingga selalu berbuat taat dan berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan buruk seperti mencuri, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab.
Apa kesan kalian tentang materi hari ini? Kelompok 1 dulu, kesannya apa? Jawab, kesannya apa kira-kira? Setelah mempelajari iman kepada malaikat dan Allah, saya merasa sangat kagum dan yakin akan kekuasaan Allah SWT. Saya menjadi lebih sabar bahwa setiap perbuatan manusia, baik atau buruk, selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat, seperti malaikat rakib dan atid. Hal ini mendorong saya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkata. Semua ini memperkuat keyakinan saya bahwa hidup di dunia hanya sementara dan kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Mempelajari tentang malaikat juga membuat saya lebih semangat dan dalam beribadah, karena saya tahu bahwa amal-amal saya tidak pernah sia-sia dan semua dicatat dalam sangat. Pekerjaan rumah atau PR, Bapak harapkan kalian di rumah, nanti dikumpul minggu depan, ketika pertemuan selanjutnya, buatkan cerita pendek 2-3 alinea tentang bagaimana kamu bersikap ketika menyadari bahwa amal perbuatanmu selalu dicatat oleh malaikat. Silakan dipoto atau dicatat. Minggu depan dikumpul. Sudah dicatat? Sudah dicatat. Sudah dipoto? Udah? Nah, silakan. Sudah? Sudah. Baik, materi minggu depan insya Allah kita akan membahas keimanan kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi silahkan bagi kalian untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang keimanan kepada Rasul-Rasul Allah, agar ketika masuk kelas untuk pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa memulai memaham tentang materi tersebut. Mungkin itu saja dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhir dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.